Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik hanya karena seseorang tidak menghargaimu. Ya, itu yang saya lihat. Ya saya hafal karena saya lihat itu di foto kemarin. Ya, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik, bukan yang baik loh. Yang terbaik hanya karena seseorang tidak menghargaimu. Nah ini temanya terlalu luas sebenarnya ya. Nah saya kerucutkan lagi di dalam subtema tetap setia meskipun dikhianati. Nah coba kita lihat di dalam Yeremia pasal 11 ayat 19a. Yeremia pasal 11. Yeremia pasal 11 ayat 19a. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama. Yeremia 11 ayat 19a. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka merancang rancangan jahat terhadap aku. Ya, dikatakan tetapi aku ini seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Ya, domba itu tulus kan ya. Domba itu tidak pernah tahu kalau itu akan disembelih. Ya, walaupun dibawa ke tempat pemotongan, dia tetap setia. Ya, dia katakan aku tidak tahu bahwa ya mereka merancangkan, mereka udah merancangkan untuk memotong dia. Gitu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, yang saya katakan tadi, kita pernah mengalami namanya dikhianati. Atau pernah kalian menolong seseorang, kamu tulus untuk menolong mereka, tetapi malah dikhianati. Pernahkah kalian berbuat baik, tapi justru disalahpahami atau justru dilawan? Jika pernah, teman-teman tadi ada yang pernah mengalami dikhianati itu dalam soal pacaran. Mungkin ada hal-hal lain yang kamu pernah dikhianati orang. Tapi pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Nah, kita akan melihat tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami hal yang sama. Bahkan kalau kita lihat Musa, seorang pemimpin besar. Siapa yang tidak kenal Musa? Bahkan agama seberang, saudara sepupu kita juga sangat mengenal namanya Nabi Musa. Dia adalah pemimpin yang besar yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, tapi mengalami hal yang sama. Ya. Coba kita lihat Musa. Apa yang dialami oleh Musa? Musa ditentang oleh orang yang ditolongnya. Saya katakan Musa ditentang oleh orang yang ditolongnya. Musa bukan mengangkat dirinya sendiri untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Karena kalau kita baca di Alkitab, ketika jumlah orang Israel semakin banyak di Mesir, orang Mesir ketakutan. Nanti suatu waktu ketika jumlah mereka lebih banyak dari kita, bisa mereka yang berkuasa atas diri kita, sehingga mulailah dilakukan kerja paksa yang membuat mereka supaya menderita, sehingga mereka tidak tahan lagi dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan turun tangan memilih seorang pemimpin Musa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Ya, bangsa Israel yang seharusnya bersyukur justru sering mengeluh, bahkan memberontak kepada Musa. Tidak gampang membawa orang yang mental budak untuk keluar
untuk diangkat tidak mudah. Kalau saya pinjam istilahnya misiuri, monyet yang dibawa dari hutan, ini bukan kata saya, monyet yang dibawa dari hutan dibawa untuk dijinakkan. Sama dengan Musa, membawa bangsa yang mental budak harus dibawa ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka tidak sampai pikirannya. Harusnya mereka bersyukur. Musa menghadapi resimnya Firaun itu tidak gampang. Berapa tulah yang harus ditunjukkan kepada Firaun? 10. Dia menyerah di tulah keberapa? 10, yaitu anak sulung mati. Firaun menyerah. Perjuangan seorang Musa untuk membawa bangsa yang diperbudak tidak gampang. Mau diangkat derajatnya sama Tuhan. Dan perjuangan yang dihadapi oleh Musa tidak gampang. Harusnya bangsa Israel itu bersyukur, berterima kasih kepada Musa. Tapi justru sebaliknya, mereka kerjaannya mengeluh, bahkan memberontak kepada Musa. Yang terjadi. Jadi kalau kita dikhianati itu belum apa-apa dibanding yang dialami oleh Musa. Apa saja yang dialami oleh Musa? Keluhan bangsa Israel di padang gurun. Coba kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 2. Bilangan 14 ayat 2. Sudah dapat? Saya mulai dari ayat 1. Lalu segenap umat itu, segenap semuanya kan? Mayoritas. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Mereka bersyukur nggak dibawa, dimerdekakan dari perbudakan, mau diangkat derajatnya, bukan bangsa yang budak tapi menjadi bangsa yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mereka ngerti nggak? Enggak. Karena cara berpikir mental budak dengan mental pemenang itu sangat berbeda. Mental budak ketika dia dididik, dia merasa disakiti. Tapi mental pemenang ketika dia dididik adalah itu bagian dari proses. Itu keluhan bangsa mental budak, yaitu bangsa Israel di padang gurun. Lebih baik kami mati di Mesir. Mereka lupa bahwa Musa dengan pertolongan Tuhan telah menyelamatkan mereka dari perbudakan. Tapi mereka, apa yang mereka? Bukannya terima kasih Musa, kau telah dipakai Tuhan untuk membawa kami. Sekarang kami tidak diperbudak lagi. Sekarang kami adalah bangsa yang merdeka. Kami sudah dibawa ke tanah yang berkelimpahan susu dan madu, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi apa yang dia katakan? Lebih baik kami mati di Mesir. Kenapa kau bawa kami ke tempat ini? Untuk merasa tersiksa, untuk merasa tertekan. Apalagi istilahnya, karena mental budak, bukan mental pemenang. Tapi mental pemenang, dia melihat setiap didikan sebagai proses untuk dibawa menjadi pemenang. Tugas bawah. Yang kedua, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ini dialami Musa. Tidak hanya bangsa itu, tapi orang-orang pemimpin-pemimpin yang dia angkat sendiri berontak kepada dia. Coba lihat Bilangan 16 ayat 1-35, ini panjang. Kita lihat Bilangan 16 ayat 1. Saya baca aja 1 dan 2.
Ini perikopnya saja di atas, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ini pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh bangsa Israel. Dan tentu Musa yang terlibat juga di situ. Korah bin Yushar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet ketiganya, tiga ini ya, Korah, Datan, Abiram, ketiganya orang Ruben dari satu suku, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Mengajak, mempengaruhi untuk berontak kepada Musa. Ini pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Musa. Harusnya pemimpin yang dipilih Musa ini menolong Musa supaya bangsa ini, karena Musa tidak bisa membawa sendiri bangsa ini sampai ke destininya, yaitu tanah Kanaan. Dia butuh pemimpin-pemimpin yang lain yang harusnya menopang, tapi yang terjadi pemimpin yang dipilih malah balik untuk menghasut bangsa Israel untuk melawan Musa. Ini ngeri. Jadi ketika kita pun mengalami hal seperti ini, tokoh-tokoh Alkitab juga sudah mengalami. Mungkin besok kamu dipersiapkan jadi pemimpin, kamu akan mengalami hal seperti ini. Dikhianati oleh orang-orang yang terdekatmu, orang yang kau percaya mungkin akan mengkhianati engkau. Tapi jangan berhenti untuk berbuat baik karena orang yang mengkhianati engkau. Dikatakan mereka bukan hanya tidak bersyukur, tetapi malah menantang otoritas Musa dan Harun. Akhirnya mereka, endingnya kalau kita baca semua di situ, Tuhan yang turun tangan untuk menghukum mereka, bukan Musa. Tuhan yang turun tangan untuk menghukum mereka. Yang ketiga, bahkan dikatakan Miriam, kalau lihat bilangan 12, coba kita lihat kembali ke bilangan 12. Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Miriam dan Harun, kakak-kakaknya sendiri. Ingat, ini saudaranya sendiri, pernah menantang Musa. Tapi apakah Musa membalas? Tidak. Dia tetap memikirkan bagaimana bangsa ini sampai ke destininya, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari hal ini? Jangan kita kaget jika kebaikan kita tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Kebaikan kita tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Bahkan kita kan Musa pun mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang ia pimpin. Itu biasa yang terjadi. Mungkin hari ini kamu belum paham. Next time, mungkin kamu udah kerja, kamu sudah selesai kuliah, kamu akan alami dalam hidupmu. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan, bukan hanya kita sendiri, tapi orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan pun mengalami hal yang sama. Tapi respon mereka luar biasa. Mereka tidak pernah berhenti. Musa tidak berhenti ketika bangsa itu bersungut-sungut. Musa mengeluh sama Tuhan. Di bangsa yang kau suruh bawa keluar, mereka lagi berteriak, mereka lagi ini, mereka lagi ini. Hanya Tuhan kasih solusi. Bukan Musa bertindak sendiri. Itu pelajaran bagi kita. Yang kedua, contoh lain dalam Alkitab kita lihat tidak hanya Musa. Siapa lagi? Banyak contoh dalam Alkitab yang mengalami hal serupa, yang dikhianati oleh orang-orang yang dia kasihi. Yusuf paling terkenal. Yusuf
Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf dengan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan Yusuf? Hei, bapaknya panggil Yusuf sini. Itu saudara-saudaramu. Ya, bahasanya begitu. Itu saudara-saudaramu lagi jaga kambing kita, kambing domba kita itu jauh. Coba kau pergi antar makanannya lah. Tapi dikasih pakaian yang bagus. Pergilah dia membawa makanan untuk saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudaranya bersyukur ketika datang dibawa makanan? Hah? Bersyukur enggak? Apa yang saudara-saudaranya lakukan? Apa? Mau dibunuh kan? Ya, ada kakaknya yang mengatakan jangan kita bunuh. Lalu apa selanjutnya dilakukan saudara-saudara? Dimasukkan dalam sumur. Selesai di situ, dijual lagi kan? Dia tujuannya datang baik kok. Membawakan makanan ke saudaranya, tujuannya baik. Tapi apa yang terjadi? Saudaranya iri sama dia karena lebih dikasih sama bapaknya. Iri hati yang membuat bukan memperlakukan, bukannya bersyukur, bukan berterima kasih. Terima kasih Yusuf ya, kami dari tadi sudah kelaparan untuk kau datang bawa makanan. Tapi dari jauh saudara sudah merancangkan yang tidak baik untuk Yusuf. Tapi Tuhan merancangkan yang terbaik untuk Yusuf. Ingat, saudaranya merancangkan yang jahat untuk Yusuf, tapi Tuhan merancangkan yang terbaik untuk Yusuf. Bahkan endingnya kita lihat, orang yang saudara-saudaranya yang menjual dia, memasukkan dalam sumur, justru Yusuf yang pelihara mereka. Yusuf yang pelihara mereka. Luar biasa ceritanya. Dan ini bukan cerita buatan. Ini kisah nyata yang ada tercatat. Yang kedua, tidak hanya Musa, tidak hanya Yusuf, Daud juga mengalami hal yang sama. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 17. Coba 1 Samuel 24 ayat 17. Ayat 17. Di situ dikatakan, setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Dengan suara nyaring menangislah Saul. Kalau kita lihat, Daud itu berkali-kali mengampuni Saul, kan? Benar kan? Kalau baca ceritanya, Daud itu berkali-kali mengampuni Saul. Tetapi apa yang Saul lakukan kepada Daud? Saul selalu ingin membunuh Daud. Bukannya berterima kasih kepada Daud. Terima kasih Daud. Harusnya kau membunuh saya, tapi kenapa enggak membunuh saya? Waktu di dalam gua, dia udah potong apa itu? Pucuk apa itu ya? Tubanya. Tapi Daud kesempatan besar sekali untuk membunuh Saul. Apalagi dia dikejar-kejar. Tapi apa yang Saul lakukan? Dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan pernah menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun dia salah. Mungkin pendetamu, siapa, pelayan-pelayan Tuhan kemudian salah. Bukan hak kita untuk menghakimi dia. Tapi itu bagiannya Tuhan. Jangan pernah menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, endingnya adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri, ia menyembuhkan. Coba, dia udah menyembuhkan orang banyak, dia udah mengajar orang banyak, dia memberikan
makanan kepada orang banyak, dia mengasihi orang banyak. Tetapi orang-orang yang dia tolong itu apa yang dia katakan? Salibkan dia. Yesus. Tapi Yesus sebagai Tuhan, dia tinggal tunjuk, mati kamu semua. Mati enggak? Bisa. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dalam kemanusiaan dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia diludahi, dia dihina, direndahkan, bahkan mati sampai di atas kayu salib. Tapi dia tidak menghujat orang-orang yang jahat kepada dia, yang mengkhianati dia. Tapi dia tetap mendoakan. Tidak ada yang sempurna. Kamu cari orang sempurna di dunia ini, tidak akan pernah kamu ketemu orang namanya sempurna. Saya senang dengan pelayanan Windu apa semua. Mereka tidak pernah malu menceritakan, dulu saya orang brengsek, dulu saya orang, tidak ada yang orang Windu, orang atau orang Mahanaim yang mengatakan saya ini orang yang kudus, saya ini orang yang suci, saya orang ini. Ya. Mereka selalu berkata, hanya karena anugerah Tuhan aku layak melayani Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Pernah nggak kalian bersyukur? Hanya karena anugerah Tuhan aku ada di PAS. Terima kasih sama Tuhan. Saya katakan mau cari orang sempurna, tidak ada. Semua orang pernah berbuat dosa. Bahkan dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Katakan Yesus menyembuhkan, mengajar, memberikan kasih. Tapi orang-orang yang sama malah berteriak, salibkan dia. Besok-besok juga mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Orang yang kita tolong, orang yang kita mungkin energi kita habis untuk menolong dia, dan dia berkata, salibkan dia. Jangan pernah kecewa. Kita tidak sendiri. Tuhan kita sudah mengalami hal yang sama. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Jika kita berbuat baik lalu dihianati, kita tidak sendiri. Orang-orang pilihan Tuhan pun mengalami hal yang sama. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus merespon ketika menghadapi pengkhianatan atau kekecewaan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ingat, tetap setia dalam panggilan Tuhan. Setiap saya mengajar, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, kamu masuk sekolah teologi ya, mungkin Bu Erlin sama Dr. Ibet, kalian bertiga di atas, kamu sedang memilih jalan kesetiaan. Mungkin di sana tidak akan ada pujian, mungkin di sana kamu akan dimaki, diludahi, tidak dianggap. Itulah jalan yang kita pilih. Ketika kamu mau jadi hamba Tuhan, mau dibangga-banggakan, mau dipuji-puji, saya kira motivasi kamu salah. Mau cari harta, mau kaya, mau apa semua salah. Justru itu jalan penderitaan yang kamu harus alami. Tetap setia dalam panggilan Tuhan. Musa dikhianati orang-orang terdekatnya. Musa tidak berhenti memimpin. Dia tetap membawa sampai Tuhan katakan selesai. Yosua yang akan membawa masuk. Musa tidak berhenti memimpin. Daud tidak membalas. Dan Yesus tetap mengasihi. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu hari malam saya sudah sampaikan di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kejahatan itu harus dilawan, bukan dibiarkan. Kejahatan itu tetap dilawan, tapi bukan dilawan lagi dengan kejahatan. Ya. Kamu dijahatin orang, jahatin lagi, itu sama.
Kamu dihianati orang, hianati lagi. Banyak sekarang balas membalas kan. Dalam keluarga mungkin suaminya selingkuh, istrinya juga gak mau kalah. Dia balas, kalau kamu bisa saya juga bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya jadi korban, keluarga jadi hancur-hancuran. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan di Roma 12 ayat 21, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, percayakan segalanya kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Percayakan segalanya kepada Tuhan. Seperti Musa yang tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Dia hanya melapor kepada Tuhan saja. Kalau kamu menghadapi masalah, lapor sama Tuhan. Jangan lapor kepada manusia, karena manusia bisa memberikan yang salah. Tapi ketika kamu sama Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Anak-anak muda, masa depan gereja, ingat, dalam hidup ini tidak semua orang yang kita tolong akan berterima kasih. Bahkan bisa jadi mereka akan berbalik melawan kita. Tapi ingat, tetaplah setia, tetaplah berbuat baik, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membela kita. Jangan berhenti melakukan yang benar hanya karena orang lain tidak menghargai kita. Dan satu kisah terakhir sebelum saya tutup. Hal ini juga terjadi pada Yesus ketika dia menyembuhkan 10 orang kusta. Dari 10 yang telah menerima kesembuhan, hanya 1 yang kembali untuk mengucapkan hatur nuhun, kore semangat, kamsia, tagele, terima kasih, thank you Lord. Ya, berapa yang kembali? Hanya 1. Maka Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kamana yang 9 orang itu? Atau orang Sunda kamana? Oh, hiji yang kembali. Kenapa cuma 1 yang kembali? 9 itu kemana? Mungkin di antara kalian dari 30 ini mungkin hanya 1 yang kembali. Puji Tuhan kalau semuanya kembali. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ada pas yang membawa kami menggapai mimpi kami. Gak usah saya sama Tuhan, karena pas ada dari Tuhan. Aku hanyalah kesetnya yang Tuhan pakai. Ia menunjukkan bahwa banyak orang menerima kebaikan Tuhan, tetapi tidak semua bersyukur. Jangan berkecil hati jika orang lain tidak menghargai kebaikanmu. Yang terpenting, kita tetap melakukan kebaikan karena Tuhan melihat dan menghargai setiap perbuatan kita. Gak usah mau dilihat manusia. Gak usah Wahyu sibuk-sibuk kalau saya ada, karena saya yang melihat. Justru ketika saya tidak ada dan kamu sibuk melakukan kebersihan apa, Tuhan melihat. Dan Tuhan katakan, hai anakku, hai Wahyu, perbuatanmu baik. Kau di Jogja saya korek itu temanmu itu supaya memberikan ayam sama kamu. Kamu jalan saya jatuhkan dompet orang dan ada uang di dalam. Bagi Tuhan tidak ada yang terus kita kuat. Ya, jadi dari kisah-kisah ini kita belajar banyak hal. 1, tidak semua orang yang kita tolong akan menghargai kita. Yang kedua, kadang-kadang justru orang terdekat yang akan menyakiti kita. Yang ketiga,
kita harus tetap berbuat baik, karena Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang terakhir, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian.